Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa la'alla min ahammi asbab intishari hadhihi al-bid'i wa uqufi fi'atin minan nas 'alaiha bismi tasawuf wa nahwih hadzal laun min istinkari alladhi yahdifu ila hadamid dari kulliha min ajli araka ghairu marihatin fiha. Jadi barangkali dari poin-poin sebab-sebab tersebarnya bid'ah-bid'ah ini ya, dan stucknya orang-orang, stopnya orang-orang, terhentinya orang-orang, atau terjebaknya orang-orang dengan nama tasawuf dan ataupun semacamnya, apalah itu katanya gitu. Hadzal laun, ini adalah bumbu warna. Minastinkaril ladzi yahdifu ila hadamid dari kulliha, itu adalah pengingkaran yang akan merobohkan seluruh fondasi-fondasinya. Paham gak? Seruan yang mengajak, seruan yang mengatakan bahwa tasawuf adalah bid'ah, sesat gitu katanya, itu adalah bentuk warna bumbu pengingkaran, penyeruan untuk tujuan merobohkan dasar-dasar fondasi ihsan, supaya ihsan ini hilang, supaya orang itu kosong, supaya orang itu nggak punya sisi spiritualisme. Paham? Nah, padahal kata Gus Dur, agama tanpa masyarakat tanpa spiritualitas, saya pernah lihat di Instagramnya NU ya, masyarakat tanpa spiritualitas adalah masyarakat yang akan hanya memperkosa hak-hak warganya. Paham gak nih maksudnya? Masyarakat tanpa spiritualitas, cuman pakai doktrin agama doang atau doktrin suku ya, maka itu hanya akan memperkosa hak-hak warganya ya. Karena ya gampangnya gini ya, kayak apa sih gampangnya gini ya, banyak kasus di desa-desa ya, desa-desa kayak kiai atau habaib atau apalah, atau kiai besar gitu, dia punya guru tugas, punya guru murid-murid dijadikan guru tugas di sekolah-sekolah. Kemudian hanya karena dia guru tugas beragama begitu, sementara dasar-dasarnya kadang-kadang tajwidnya juga belepetan baca Quran, yang penting dia guru tugas rajin ngaji. Terus dia ngelamar sama seorang gadis nih, gadis desa. Ini kasus banyak terjadi di Madura ya. Dia ngelamar gadis desa masih kecil. Nah itu orang tuanya terpaku, nggak berani membuka pintu buat orang lain, hanya gara-gara gadis ini pernah dilamar sama seorang ustadz, paham nggak? Atau sama anak kiai. Ditutup pintu buat orang lain yang mau ngelamar ini gadis, atau nggak boleh pacaran, atau dikurung ini anak, dipingit hanya gara-gara pernah ditawar sama seorang kiai. Itu banyak terjadi. Akhirnya terjadilah perjodohan tersebut karena nggak berdasarkan cinta, akhirnya nggak lama banyak gadis nikah muda cerai, anak baru setahun 2 tahun, sebulan 2 bulan, atau pernikahan baru seminggu 2 minggu cerai. Itu hanya gara-gara mempertahankan doktrin bahwa itu santri, itu kiai, ini pilihan terbaik, begini. Paham nggak? Jadi adat-adat yang apa ya, yang seharusnya itu pokoknya adat lah, masalah adat kayak gitu. Adat yang dipandang baik, padahal ya emang baik sih, emang baik, perjodohan baik. Tapi kalau sama-sama cinta, nah kalau ceweknya nggak cinta, kadang-kadang tuh cewek punya pacar begitu kan, sebelum dia kawin dia pacaran dulu di sawah sama pacarnya kan gitu. Besok saya udah mau kawin. Betapa sering kasus akhirnya jadi kayak gitu. Itu gara-gara tidak wa'mur bil urfi, tidak memutuskan perkara dengan kebijaksanaan. Ya, terpaku dengan adat, terpaku dengan doktrin agama, paradigma dan lain sebagainya, dogma, ya kan? Paham nggak nih? Min ajli araka ghairu marihatin fiha, cuman gara-gara itu kamu nggak senang, nggak sesuai dengan hati kamu.
Paham nggak? Min ajli araika, ya, ghairu marihatin fiha. Cuman gara-gara itu tidak sesuai dengan hati kamu, nggak pas, pokoknya nggak pas, nggak cocok. Kalau kata Gus Bah, nggak cocok, pokoknya bid'ah, salah ini nggak sesuai sama sunnah, nggak sesuai sama Nabi gitu. Mereka segampang itu. Ya, tujuannya untuk merobohkan dasar-dasar ihsan, supaya orang nggak ihsan, orang beragama tuh kosong, gampang digempur gitu tujuannya. Kemudian kata Al-Buti, haddidil bid'ata, batasin dong bid'ah itu. Jangan semuanya kamu bilang bid'ah secara kedok, secara tekstual begitu. Haddidil bid'ah, coba kamu bikin batasan, kamu bikin garis bid'ah, kamu harus lebih jeli lagi, kamu bataskan bid'ah. Allati asurat 'alaiha damnu kullin minat ta'atil masyru'ah, yang mana di dalamnya mencakup masalah taat syariat, ya, masalah syariat yang mencakup ketaatan kepada Allah dan itu ada syariatnya. Tsumma rakis inkaraka 'alaiha, kemudian kamu bikin skema, kamu bikin bentuk jadwal tentang pengingkaran kamu terhadap metode itu. Paham gak nih maksudnya? Coba kamu bikin batasan tentang bid'ah. Kamu cari dalil-dalil tentang bid'ah. Apa yang dimaksud Nabi tentang bid'ah? Kamu cocokin sama kita yang belajar tasawuf, yang isinya ada ketaatan kepada Allah, berzikir, mengamalkan sunnah Nabi, sholat, puasa, zakat. Nah itu kan. Nah, kemudian tidak menghakimi tetangga, tidak menghakimi orang lain yang berbuat dosa, tidak menganggap orang tidak sholat kemudian kafir. Hanya gara-gara dia nggak sholat, dia memang nggak sholat tuh kafir. Tapi bisa jadi karena kasal atau muta'ammidan atau juhudan. Dia meninggalkan sholat karena malas apa karena menentang, itu beda hukum nanti. Ada yang karena malas, ada yang karena menentang. Kalau yang karena menentang mutlak murtad. Tapi kalau dia malas, itu berarti belum murtad, belum keluar dari akan tetapi dia dosa besar. Dalam mazhab Syafi'i kayak gitu. Ada dalam fikih Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, Habib Zain bin Smith. Orang yang meninggalkan sholat karena malas berdosa besar. Nanti kalau dia mati dibuang ke pasir, ke padang pasir, sebagai bentuk penghinaan gitu. Paham nggak? Tapi apakah mungkin kita akan kayak gitu? Kan enggak kan? Buktinya banyak orang nggak pada sembahyang mati ke musola ke masjid biasa aja dikuburin. Artinya itulah yang namanya ilmu kebijaksanaan. Kemudian rokis inkaraka 'alaiha, kamu bikin skema mana yang kamu ingkari dari bid'ah-bid'ah itu. Yang kamu anggap bid'ah, mana yang kamu ingkari dari pelajaran tasawuf itu? Apa puasanya? Apa muraqabahnya? Apa bertapanya? Apa puasanya? Apa gimana nih? Atau muter tasbihnya? Dalilnya nggak ada, kamu pikir muter tasbih pakai biji tasbih, kamu pikir nggak ada, kayak orang Hindu, kayak orang Buddha kamu bilang. Atau bakar gahru, bakar dupa, kamu bilang itu bid'ah. Coba kamu cari dalilnya, nemu nggak kamu? Ini tantangan nih dari Abuti, paham nggak nih? Yang mana yang bid'ah kamu lihat ayo sekarang. Yang kamu lihat pada orang-orang ahli tasawuf, praktek-prakteknya yang mana kamu bid'ah. Kamu bikin batasan. Paham nih maksudnya? Mudafian an baqiyatil kull da'iyan ilaih, ya. Munabbihan ila ahamiyatih, ya. Kamu bikin bagian-bagian. Jadi kamu enggak ingkari semua atau kamu tidak ambil semua. Silakan kecerdasan kamu ini bid'ah, kamu buang. Ini enggak bid'ah, ini bagus. Ini ada sunnahnya, ini ada dalilnya. Atau ini jelek, ini buruk, kamu lihat sendiri, kamu nilai. Munabbihan ila ahamiyatih, kemudian kamu munabbihan ala ahamiyatih, kamu lihat poin-poinnya, ya.
poin-poin dari yang kamu katakan bid'ah secara nama begitu. Terus kamu bikin batasan garisan, kamu lihat poin-poinnya. Yadwi 'inda idzin al-ushbu ad-dakhil. Maka akan layu pendapat kamu itu 'inda idzin pada saat itu juga al-ashbu ad-dakhil. Al-ashbu di sini artinya kalau nggak salah rumput. Mana tuh? Pada hilang. Saya nggak bikin artinya di sini. Al-ushub, al-hashish, ya rumput. Maksudnya begini, jadi pendapat-pendapat orang salafi itu dianggap seperti rumput belaka yang gampang diinjak, paham nggak? Dia cuma bisanya ngomong bid'ah, tapi ketika berperang dalil sama kita, dia kalah. Akhirnya jadi injekan, paham nggak nih? Dianggap sepele begitu. Maka kata Syekh Al-Buti, kamu bikin garisan-garisan, kamu bikin batasan-batasan, mana yang bid'ah? Ayo saya tantang, cari dalilnya. Ayo perang dalil sama saya. Maka seketika akan layu rumput tersebut, paham nggak? Rumput atau anggapan yang kamu anggap itu seketika akan luntur, akan layu, akan kalah, akan kering, paham nggak? Al-ushubu ad-dakhil, ya al-ushub itu rumput, al-hashish ad-dakhil itu kotoran. Rumput yang gersang tersebut akan pudar, akan mati. Wal husnut tafili ad-dar, dan prasangka yang berbahaya, prasangka yang halus yang bahaya. Wal husnu tufaili ad-dar, wal husnu itu ranting, at-tufaili yang penuh dengan benalu, ad-dar yang bahaya. Ranting yang penuh dengan benalu, maksudnya ilmu kamu, keimanan kamu dihinggapi hawa nafsu seperti benalu. Dan itu berbahaya. Itu akan luntur seketika. Anggapan-anggapan itu diri kamu akan sadar bahwa itu bukan bid'ah. Wa yazhun nabatu al-asil sofian anil awdar wa syawaib, dan akan muncul setelah itu an-nabatu, tanaman-tanaman al-asil yang mancang, yang kuat, sofian halnya bersih, anil awdar wasyawaib, dari kotoran-kotoran, wasyawaib yaitu al-uyub, asyawaib atau aib-aib. Jadi setelah anggapan-anggapan kamu itu patah, rumput-rumput itu patah, layu, kemudian benalu-benalunya itu kering begitu, hilang, patah, ya, maka akan muncul tanaman yang sebenarnya, yang asli, yang bersih dari penyakit dan syawaib dan aib-aib. Ini bahasanya kiasan. Jadi emang tasawuf itu ditempelin benalu, ya. Banyak oknum-oknum tasawuf yang melenceng begitu maksudnya. Kemudian setelah kamu kerek ilmunya, dasar-dasar tasawuf, ternyata kan banyak dalilnya secara umum, banyak hadisnya, banyak pengamalan Nabi itu sebenarnya sudah tasawuf, walaupun penamaan tasawuf itu baru. Maka setelah kamu menemukan kecocokan antara yang dilakukan ahli tasawuf dengan Nabi dan sahabat-sahabatnya, maka akan muncul kebenaran itu. Seakan-akan itu seperti tumbuhan yang asil, yang kuat, sofian, yang bersih, ya, dari awdar, dari lumpur-lumpur, dari kotoran, dan uyub, syawaib. Paham gak nih? Innal muslimina al-yawm fi zama'in syadidin ila al-atifah diniyah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim, tub 'alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.